Musim kemarin secara mengejutkan Lille berhasil memutus dominasi Paris Saint-Germain. Klub yang berjuluk Les Doges ini sukses memuncaki klasemen dengan keunggulan yang tipis. Di musim depan, Lille diprediksi akan kembali tampil sebagai tim terkuat. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Pemain kunci Lille ada sang penjaga gawang yakni Mike Maignan. Walaupun gak setenar Hugo Lloris atau Steve Mandanda, Maignan merupakan salah satu kiper terbaik di Prancis. Di Ligue 1 musim kemarin, Maignan tidak tergantikan dan cuma kebobolan 23 kali. Sisanya, Maignan berhasil mencatatkan 21 clean sheet. Torehan tersebut menjadikan Maignan sebagai kiper Ligue 1 Prancis dengan clean sheet terbanyak. Maignan mengungguli Keylor Navas yang cuma mencatatkan 16 clean sheet saja. Kedua, ada pemain muda berumur 21 tahun yakni Jonathan David. David baru didatangkan dari Gent pada musim yang lalu dengan harga 27 juta euro atau sekitar 473 miliar rupiah. Bisa dibilang pembelian David jadi salah satu pembelian yang paling sukses di Ligue 1 Prancis. Walaupun masih sangat muda, tapi David berhasil tampil produktif di lini serang Les Doges. Di Ligue 1 musim lalu, David mencetak 13 gol dan 3 assist. Selain itu, dia juga dipercaya membela timnas Kanada. Sampai saat ini, David sudah meraih 12 caps. Selain Maignan dan David, masih ada pemain kunci lainnya seperti sang kapten Jose Fonte, bek tengah Renato Sanchez, dan sang gelandang tengah yakni Burak Yilmaz. Sayang, Lille harus berpisah dengan Maignan yang memutuskan untuk hengkang ke AC Milan. Sementara 4 pemain kunci lainnya masih akan memperkuat Lille di musim depan. Kalahkan PSG di Piala Super Prancis. Lille membuktikan keunggulannya dengan menjadi juara baru Piala Super Prancis. Setelah memutus dominasi PSG di Ligue 1 Prancis, Lille juga memutus dominasi PSG di Piala Super Prancis. PSG sendiri sudah menguasai Piala Super Prancis sejak 8 tahun terakhir. Akan tetapi di musim ini Les Parisiens harus merelakannya ke tangan Lille. Bertanding di Stadion Bloomfield, Tel Aviv di Israel, Lille berhasil mengalahkan PSG dengan skor 1-0. Seperti yang diketahui, Lille sukses memenangkan Ligue 1 Prancis pada musim 2020-2021. Kemenangan tersebut juga membuat mereka berhak main di Piala Super Prancis. Sementara, Lille harus menghadapi PSG yang sudah menjuarai Copa Prancis musim 2020-2021. Laga Piala Super Prancis ini seharusnya jadi laga balas dendam bagi skuad Parisiens. Pasalnya Neymar dan kawan-kawan kehilangan trofi Ligue 1 Prancis hanya dengan selisih 1 poin saja. Sayang, hasil pertandingan justru berkata sebaliknya. Lille berhasil memenangkan laga dengan 1 gol penentu yang dicetak oleh Seka pada menit ke-45. Di babak kedua, PSG coba bangkit dengan mengganti sejumlah pemain. PSG bahkan menurunkan pemain baru mereka yakni Jorginho Wijnaldum. Pemain yang didatangkan dari Liverpool ini dimainkan pada menit ke-71 menggantikan Eric Junior. Sayang, usaha PSG tersebut nggak membuahkan hasil. Sampai peluit panjang pertandingan, skor nggak berubah dan Lille memastikan diri sebagai juaranya. PSG sendiri sebenarnya bermain tanpa pemain-pemain bintangnya. Mulai dari Neymar, Kylian Mbappe, Marco Verratti, Angel Di Maria sampai 2 pemain baru mereka yakni Gianluigi Donnarumma dan Sergio Ramos. Mbappe dan Donnarumma masih liburan setelah Piala Euro. Neymar, Verratti, dan Angel Di Maria juga masih liburan pasca Copa America. Sementara Sergio Ramos masih menjalani pemulihan cedera. Pembuktian pelatih baru. Penampilan luar biasa Lille di musim lalu nggak terlepas dari pelatih brilian mereka yakni Christophe Galtier. Galtier sendiri merupakan mantan pemain Lille di periode 1987 sampai 1990. Galtier dipercaya melatih Lille pada bulan Desember tahun 2017 yang lalu. Saat itu Galtier berhasil menyelamatkan skuad Les Doges yang sempat terancam ke zona degradasi. Lille yang sebelumnya cuma finish di peringkat 17 klasemen langsung tampil menggila di musim berikutnya. Di bawah asuhan Galtier, Lille meroket tajam ke peringkat 2 klasemen. Lille bahkan mengungguli tim-tim kuat seperti Olympique Lyon sampai Marseille. Saat itu, Lille cuma kalah dari PSG. Di musim ketiganya, Lille sempat turun ke peringkat 4 klasemen. Akan tetapi di musim keempatnya, yakni musim lalu, Lille berhasil menjadi pemuncak klasemen.
Sayangnya setelah berhasil memenangkan trofi Liga bersama Lille, Galtier memutuskan untuk hengkang. Galtier nggak berminat untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir di musim panas ini. Setelah sempat diminati oleh Lyon dan Napoli, Galtier justru memilih Nice sebagai pelabuhan terbarunya. Sementara Lille menunjuk Jovelyn Gourvenec sebagai pelatih terbarunya. Rekor kepelatihan Gourvenec sendiri nggak bisa dibilang buruk. Setelah pertama kali melatih Groningen, Gourvenec mencatatkan 267 pertandingan dan memenangkan 118 pertandingan di antaranya. Berikutnya di Bordeaux, Gourvenec juga punya catatan yang bagus. Dia menorehkan 71 pertandingan dengan jumlah menang yang lebih tinggi dari jumlah kalahnya. Sementara saat kembali ke Groningen, Gourvenec sedikit menuai hasil yang buruk. Bersama Lille, Gourvenec berhasil melewati ujian pertamanya dengan mengalahkan PSG di Piala Super Prancis. Walaupun begitu, perjalanan dari Gourvenec masih panjang. Nggak punya saingan yang kuat. Sejak musim 2018-2019, bisa dibilang Lille adalah klub yang paling konsisten di Ligue 1 Prancis. Sejak musim tersebut, Lille selalu menutup musim di peringkat 4 besar. Sementara pesaing-pesaing Lille justru tampil kurang konsisten. Sebagai contoh, ada Olympique Lyon yang di musim 2018-2019 cuma menduduki peringkat 3. Akan tetapi, di musim berikutnya, klub yang berjuluk Les Gones ini terdepak ke posisi 7 klasemen. Selain Lyon dan Marseille yang sempat jadi runner-up di musim 2019-2020. Serupa dengan Lyon, di musim lalu Marseille juga tergusur di peringkat 5 klasemen. Sementara Monaco yang menduduki peringkat 3 klasemen di musim ini sempat tertendang jauh ke posisi 9. Bisa dibilang satu-satunya pesaing yang harus dihadapi Lille adalah Paris Saint-Germain. Sokongan sederet pemain bintang membuat Les Parisiens bertengger di papan atas klasemen dalam beberapa tahun terakhir. PSG yang dominasinya terganggu akan mengarungi musim depan dengan kekuatan tim yang lebih sadis lagi. Walaupun sudah punya sederet pemain top, tapi PSG masih merekrut 5 pemain jempolan lagi. Mulai dari Achraf Hakimi dari Inter Milan, Danilo Pereira dari FC Porto, Gianluigi Donnarumma dari AC Milan, Georginio Wijnaldum dari Liverpool, sampai Sergio Ramos dari Real Madrid. Kelimanya merupakan pemain-pemain terbaik dan jadi kunci di masing-masing tim yang dia bela. Donnarumma bahkan berstatus sebagai kiper terbaik dunia setelah membawa Italia menjuarai Piala Euro. Sementara Lille berbekal pemain-pemain berkualitas seperti Renato Sanchez, Jonathan Ikone, Sven Botman, Zeki Celik, sampai pemain-pemain kunci yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu, Lille juga melakukan start yang sangat baik dengan mengalahkan PSG di Piala Super Prancis. Momen tersebut bisa jadi kunci kepercayaan diri bagi skuad Les Doges yang mengejutkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Lille bisa mempertahankan gelar juaranya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.